Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal imani rahimanallahu yakum. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan Kitab Tauhid. Ya. Kita lanjut bacaan kita di Kitab Tauhid, dalil yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau membawakan ayat yang berkaitan dengan tujuan diutus para nabi dan rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Ikhwatal iman rahimanallahu, sudah kita bahas pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana dalil yang kedua ini dan sisi pendalilannya, apa kaitannya dengan Kitab Tauhid. Ini kita jelaskan sedikit di akhir penjelasan dalil yang kedua ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ayat ini yang menunjukkan bahwa perkara tauhid adalah perkara yang disepakati oleh para rasul, meskipun syariat mereka bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan zaman mereka. Adapun menyeru kepada tauhid, meninggalkan tagut, yang maknanya meninggalkan tagut, menjauhi tagut ini adalah mengingkarinya, tidak menyembah dan memujanya dalam bentuk dan cara apapun. Nah, ikhwatal iman rahimanallahu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwatun min allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi adalah saling bersaudara sebapak, ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan agama mereka satu adalah mereka sepakat dalam tauhid, dinuhum wahid. Mereka sepakat dalam tauhid, dinuhum wahid. Ini dijelaskan oleh para ulama. So, seperti Al-Qadi Iyad, kemudian An-Nawawi, Al-Iraqi dan Ibnu Hajar dan lain-lainnya. Ikhwatal iman rahimanallahu yakum. Jadi ini al-anbiya'u ikhwatun min allatin. Ya, para nabi adalah saling bersaudara sebapak. Wa ummahatuhum syatta, dan ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Berarti
tujuan mereka untuk dia utus ini adalah Ubudullah. Ini seruan mereka, risalah mereka yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk diserukan kepada umatnya. Ubudullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Nah, inilah dalil yang kedua. Sudah kita bahas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Al-Dzariyat ayat 56 sama surat An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut. Kemudian qala al-muallif, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Yang di dalil yang ketiga, wa qawluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, ini ayat yang beliau bawakan dari potongan dari ayat surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kita bacakan lengkapnya. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadamu untuk apa? Alla ta'budu, janganlah kalian beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepadanya, itu kepada Tuhanmu yang memerintahkan tersebut. Nah, ini fokus ke sini, fokus tauhid. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu lah berbuat baik kepada orang tuamu. Ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik, ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, jikalau salah seorang di antara imma yablughanna, kalau itu sampai di sisi kalian, di sisimu, al-kibara itu umur yang tua, umur lanjut, sudah berumur, ahaduhuma, salah seorang di antara mereka berdua, bapak kalian mungkin atau ibunya kalian, au kilahuma, atau kedua-duanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Imma, kalau sampai di sisimu, itu dalam pemeliharaanmu, itu orang tuamu itu salah seorang dari mereka berdua, ibumu, bapakmu, atau kilahuma, atau dua-dua dari mereka, itu berlanjut usia di sisimu, di pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali, kata Allah, kamu katakan kepada mereka berdua uffin, kata uff. Uff ini kata ah. Wala tanharhuma, dan jangan kamu bentak mereka berdua. Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada mereka berdua qaulan karima, perkataan yang mulia. Ayat selanjutnya, waqfid lahuma, dan rendahkanlah dirimu untuk mereka berdua, terhadap mereka berdua, janahadzulli, itu dengan penuh minar rahmah, janahadzulli minar rahmah, itu rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, itu kasih sayang, rahmah. Waqur, dan ucapkanlah itu doa, ini doa untuk orang tua, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku, ya, di waktu aku kecil. Ikhwatal iman rahimahullakum, sisi pendalilannya ada di ayat alla ta'budu illa iyyah. Ini sisi pendalilannya. Ada an-nafyu, penafian, ada al-isbat, penetapan. Sama seperti la ilaha illallah. Alla ta'budu illa iyyah. La ilaha illallah. Nah, ini.
Ikhwatal iman rahimanalaikum, ini fokus ke ayat ini yang berkaitan dengan apa? Dalil, pendalilan. Beliau membawa dalil yang ketiga ini adalah tentang beribadah hanya kepada Allah, yang ada kaitan dengan apa? La ilaha illallah. Di ayat ini juga ikhwatal iman rahimallakum, bagaimana agungnya kedudukan kedua orang tua. Karena Allah menggandengkan perintah bertauhid kepadanya dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Yang mana Allah firman dalam surah Al-Baqarah 83, "Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana." Ini dua ayat ini. Satu apa? Dua perintah ini. Perintah tauhid, beribadah hanya kepada Allah, dan perintah ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian dalam surat Maryam 31-32, "Wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya wa barram biwalidati." Nah, ini Nabi Isa alaihi salam, yang mana Allah memerintahkan kepadaku, kata Isa alaihi salam, untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan memerintahkan aku barram biwalidati, itu berbakti kepada ibuku. Pada ibuku itu Maryam binti Imran alaihi salam. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain banyak, "Anishkurli wali walidayka", untuk bersyukur kepadaku, kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Wa ilayyal masir, kepada kulah kembalimu. Surat Luqman 14. Itu ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana keagungan atau kedudukan kedua orang tua kita, yang mana Allah gandengkan antara perintah tauhid, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, dengan perintah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan dalam hadis yang sering kita dengar, hadis sahih yang mana diriwayatkan oleh Hakim, Ibnu Hibban yang lainnya, ya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Ridul Rabbi", dalam riwayat ridallahi fi ridul walidi wa sakhatu ar-rabbi fi sakhatil walidi. Ini ridho Tuhan, itu ridho Allah Subhanahu wa taala, itu pada keridhaan kedua orang tua. Dan begitu juga kemarahan Rabb itu tergantung pada kemarahan kedua orang tua. Bahkan dalam sebuah hadis yang ada seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam meminta izin untuk berulang-ulang terus minta untuk berjihad bersama Nabi sementara ibunya masih hidup. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada laki-laki tersebut, "Ilzam rijlaha fatammal jannatu." Lazimlah, menetaplah pada kaki ibumu, tetap berbaktilah kepadanya. Karena apa? Fatamma wajhuha fatammal jannatu, dan di sanalah ada surga, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis sahih. Ikhwatal iman rahimanallah. Jadi al-ihsan, ihsan di sini kata para ulama nahwu, itu Arabnya adalah maf'ul mutlaq dari fi'il mahdzuf. Itu dalam bahasa Arabnya, yaitu penjelasan kata per kata. Bil walidaini ihsan, di sini ada fi'il yang dibuang, wa ahsinu bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jadi maf'ul mutlaq di sini artinya untuk penekanan, ya. Jadi ihsana di sini bukan hanya sekedar berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, bukan itu aja, tapi berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya ihsana. Itu maknanya di sini. Ikhwatul iman rahimakumullah.
Jadi al-ihsan, berbuat baik ini sini umumnya itu ihsan fi'li, ihsan qauli, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk perkataan, ya. Itu kita berbuat, membantu kedua orang tua kita, kemudian berkata lemah lembut dengan mereka, itu semua. Yang paling utama terus doakan mereka berdua, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doakan untuk kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih yang sudah meninggal orang tuanya, kita doakan mereka minimal 5 kali dalam sehari semalam. Di setiap sujud kita, di sholat kita, itu kita doakan mereka. Jadi jangan sampai kita melupakan orang tua kita untuk kita doakan mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ikhwatal iman rahimanallahu. Seandainya orang tua kita mampu secara materi, fisik mereka mampu, maka mereka butuh teman untuk ngobrol, kemudian cengkrama, keluh kesah, rindu melihat, bercengkrama, lebih-lebih yang pada saat mudik yang kemarin kita terus temani mereka, dengarin curhat mereka, saling ngobrol sama mereka. Itu merupakan salah satu ihsan fi'li atau ihsan qauli kepada mereka. Jangan sampai kita menjadikan hati mereka sedih. Karena ridha Rabb fi ridal walid. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu menjadi orang yang barum bil walidain, yaitu menjadi orang-orang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ikhwatal iman rahimanallahu. Kemudian dalam lanjutan ayat tersebut ada indakal kibar dalam surat Al-Isra, ayat yang ke-23. Imma yablugannal kibara imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ini ayat ini menunjukkan indakal kibar, itu mereka berlanjut usia di sisimu. Jangan sampai ada sebuah istilah ya, 10 anak sulit mengurus satu orang tua, tapi satu orang tua itu bisa mengurus, mengayomi 10 anak. Itu perbedaan yang sering kita dengar. Kasih sayang orang tua sepanjang masa, kasih sayang anak kepada orang tua itu sepanjang jalan, sepanjang galak. Ada yang bilang seperti itu. Jangan sampai kita berhenti terus. Nah, di sini fokus Allah Subhanahu wa taala berfirman, indakal kibar. Jangan sampai kita saling melempar main, saya ngurus orang tua saya, begitu. Ini adalah awsatul abwabil jannah, pintu surga yang luar biasa. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengurus dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang keempat, indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kata uff di sini adalah ikhwatal iman, adalah kata yang teringan yang menunjukkan kejengkelan kepada kedua orang tua. Ya, mungkin kalau bahasa kita kenece ya. Itu sudah, kata-kata itu termasuk dosa besar ikhwatal iman. Semoga Allah menjaga kita dari semua. Ini bentuk kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tua dengan mengucapkan uff. Kita uff. Kemudian kelima, Allah memerintahkan kita untuk berkata-kata yang lembut. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Kata yang lemah lembut, kata yang mulia. Di saat kita mengucapkan kata yang lemah lembut kepada teman kita, sahabat kita, bos kita, atasan kita begini, nah, lebih tentu orang yang paling pertama mendapatkan ucapan yang lemah lembut itu kepada
ibu dan bapa kita. Kebalikan kita ini. Naudzubillah, naudzubillah. Kepada guru kita, Masya Allah. Pada orang lain begini. Tapi tatkala kepada kedua orang tua, bahkan di antara bentuk kedurhakaan adalah orang tua tidak berani angkat suara di depanmu karena merasa takut kepadamu, subhanallah. Itu bahaya sekali, ikhwatul iman. Jadi kita hormati mereka. Lebih-lebih yang terus menuntut ilmu, lebih-lebih yang kita sudah mengetahui bagaimana keutamaan berbakti kepada mereka. Jadikan apa istilahnya, orang yang pertama kali mendapatkan kebaikanmu, mendapatkan ilmu, mendapatkan amalmu, dakwahmu, semua orang tua. Itu ibu kita, bapak kita. Itu sebuah keindahan, ikhwatal iman. Jadi jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Sebagaimana Nabi Isa berkata, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan untuk disuruh perintah sama Allah itu untuk berbakti kepada ibuku itu Maryam binti Imran alaihi wassalam, walam yaj'alni, dan Allah tidak menjadikan aku seorang jabbar, sombong, syaqiyya, celaka. Surat Maryam ayat yang ke-32. Jadi hanya kita harus menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, tidak boleh sombong dan tidak boleh sombong dan tidak boleh apa? Tidak boleh berdurhaka, tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Karena kenapa? Yang mana jikalau seseorang sombong, angkuh untuk beribadah dan taat kepada Allah, dan untuk tidak mau untuk berbakti pada kedua orang tua, maka bisa menjadi syaqiyah, menjadi celaka. Nah, ikhwatal iman rahimanallahum, itu yang ketujuh, perintah untuk mendoakan kedua orang tua. Bukan hanya tatkala sudah meninggal, namun tatkala mereka masih hidup. Lebih-lebih setelah meninggal begitu. Pas hidup kita terus mendoakan mereka. Di mana Allah perintahkan dalam surah Al-Isra 34 tersebut, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita terus coba belajar bersabar untuk menjadi anak-anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tua. Jadi dekatnya bagaimana perintah tauhid, fokus pendalilannya itu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nah, ini fokus yang berkaitan dengan kitab tauhid. Dalil yang pertama, liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Kemudian dalil yang kedua, u'budullah, sembahlah Allah, ibadahlah Allah. Dalil yang ketiga, alla ta'budu illa iyyah, hanya menyembah, tidak boleh menyembah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah jalla fi'ula. Kemudian dalil yang keempat, qauluhu ta'ala, yani qala al-mu'allif rahimahullah, qul ta'alu, afwan, ada di sini ada kekurangan antara wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah itu. Ada dalil yang terlompat ya, yang mana dalam surat An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Masyaallah. Ini sama persis senada dengan firman Allah surat Al-Isra ayat yang ke-23 24 tadi. Ini surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ikhwatal iman rahimanallahu. Ada kata syai'a di sini.
Syai'an itu sesuatu apapun. Artinya wa'budullaha. Sembahlah Allah, ibadah hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini sesuatu. Dalam ayat adalah kata nakirah, itu tanwin, syai'an. Dalam konteks larangan maka memberi faedah keumuman sehingga mencakup seluruh sekutu, baik dari kalangan malaikat, kalangan nabi, kalangan jin, kalangan manusia, dan yang selain daripada itu. Sesuatu apapun tidak boleh kita sekutukan. Wala tusyriku, dan janganlah kalian berbuat kesyirikan. Dalam kaidah bahwasanya fi'il mengandung masdar dan zaman, sehingga takdirnya wala tusyriku bihi isyraka. Jangan kalian berbuat kesyirikan dalam kesyirikan. Apa? Janganlah kalian berbuat kesyirikan dengan kesyirikan apapun. Karena masdar ini nakirah, datang dalam konteks kalimat larangan, maka memberikan pada keumuman, yaitu janganlah kalian berbuat kesyirikan apapun. Dengan kesyirikan syirkul asgar, syirkul akbar, syirkul khafi, syirk fi rububiyah, syirk fi uluhiyah, syirk fi asma' sifat. Wala tusyriku bihi syai'a. Wala tusyriku bihi isyraka. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan kesyirikan. Nah, berarti bentuk masdarnya masuk ke umuman. Syirkul akbar, syirkul asgar, syirkul khafi, syirkul fi rububiyah, syirkul fi uluhiyah, syirkul fi asma' sifat. Kemudian dalil yang kelima dalam surat Al-An'am ayat yang ke 151-153. Kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum." Katakanlah, mari sini, ta'alu, marilah sini, ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan apa yang Tuhan kalian haramkan atas kalian. Yang pertama, ini yang Allah haramkan. Yang pertama adalah Allah tusyriku bihi syai'ah. Janganlah kalian menyekutukan Allah. Janganlah kalian menyekutukannya. Itu menyekutukannya, itu mengikuti Tuhan yang melarang kalian tersebut dengan sesuatu apapun, baik kesyirikan apapun dari kalangan malaikat, jin, nabi, dan selainnya, dalam segala jenis kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, syirik khafi, syirik rububiyahnya, syirik uluhiyahnya, syirik asma' wa sifatnya. Wabil walidaini ihsana, dan sebagaimana jelaskan tadi, wa ahsinu bil walidaini ihsan, maf'ul mutlaq, dan kepada kedua orang tua mula kalian berbuat baik, jangan sebaik-baiknya. Itu yang pertama, sekaligus perintah. Kemudian yang kedua, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Itu yang kedua. Jadi larangan pertama adalah kesyirikan. Larangan yang kedua adalah membunuh anak karena takut kemiskinan. Larangan yang ketiga adalah wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji. Al-fawahish itu fahisyah. Ma zahara minha wa ma batan. Apa yang zahara yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu yang ketiga.
Kemudian keempat, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Yang keempat adalah janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali jangan ada hak. Kecuali jangan apa? Kecuali jangan sebab yang benar. Mungkin ada hukum apa namanya, hukum qisas dan lain sebagainya. Itu larangan yang keempat. Larangan yang kelima di dalam surat Al-An'am ayat 151-53 ini. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lanjut dulu. Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Inilah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berpikir, berakal, memahaminya. Yang empat larangan di ayat yang pertama 151. Sekarang ayat 152. Lanjut. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asuddahu. Janganlah kalian mendekati hartanya anak yatim kecuali billati ahsan. Soalnya jangan cara yang lebih bermanfaat lah, yang lebih baik. Sampai ya beluga sudah, sehingga ya sampai dewasa. Nah, anak yatimnya kayak gimana? Anak yatim itu adalah anak yang meninggal ayahnya di saat dia masih umur belum balik. Setelah balik tidak lagi yatim. Itu istilah amal yatim fala takhar itu. Istilah yatim dalam Islam adalah anak yang meninggal orang tuanya, khusus ayahnya, di saat umur masih kecil. Ini larangan kelima. Larangan kemudian perintah yang itu 5 larangannya. Kemudian wa'uful kaila wal mizana bil qist. Kemudian sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Nah, ini perintah. Ada 2 perintah sudah. Bil walidaini ihsana. Kemudian wa'uful kaila wal mizana bil qist. 5 larangan, 2 perintah. Berarti kalau sudah ada maf'ul mukhalafahnya, kalau perintah untuk berbuat baik, berarti larangan durhaka. Tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya wa'uful kaila wal mizana bil qist, ini berarti maf'ul mukhalafahnya, makna yang balik daripada itu adalah diperintah untuk adil dalam takaran dan timbangan. Otomatis tidak boleh curang dalam jual beli, dalam timbangan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebankan jiwa kecuali dengan wus'aha, kecuali dengan kemampuannya, sekedar kesanggupannya. Wa idza qultum fa'dilu. Jikalau kalian berkata fa'dilu, maka hendaklah kamu berlaku adil. Walau kana dza qurba, walaupun itu sama kaum kerabatmu. Wa bi ahdillahi aufu, dan janji Allah itu kalian harus penuhi. Ya. Penuhilah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Inilah yang Allah wasiatkan kepada kalian, perintah kepada kalian agar kalian bertadakkarun, agar kalian kamu mengingat. Agar kalian, di ayat yang pertama 151 la'allakum ta'qilun, yang ini la'allakum tadhakkarun. Kemudian ayat terakhir 153 wa anna hadza sirati mustaqima. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan ini adalah jalanku.
Yang bahwasannya yang kami perintahkan ini sirati, jalanku yang lurus. Itu jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Maka ikutilah jalan tersebut, jalanku yang lurus ini, wa la tattabi'us subul. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabilih. Sehingga karena jalan-jalan tersebut mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian lalu kami perintahkan padamu agar kalian bertakwa. Nah, ini perintah-perintah Allah dalam surat Al-An'am surat 151-153, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 151, dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. 51-52, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. 153, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Masyaallah. Ini agar kita memahami, berakal, agar kita mengingat dan agar kita bertakwa. Ini adalah ayat yang agung. Fokus pendalilannya adalah Allah tusyriku bihi syai'ah. Ini fokus. Kaitan dengannya tauhid. Sehingga ini merupakan a'zamul muharramat. Itu kesyirikan itu adalah perkara yang paling diharamkan. Jadi kebalikannya tauhid aujabul wajibat. Itu yang paling wajib dari kewajiban tersebut. Berarti asyirku jiddu at-tauhid. Halal haram syirik tauhid. Itu dalil yang ke-5. Sekarang masuk dalil yang ke-6. Pernyataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardah. Beliau berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamu." Barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana tertera di atas cincin stempel milik beliau, falyaqra qaulahu ta'ala, maka hendaklah bacakan ayat yang tadi yang kita bahas 151 sampai 153. Qul ta'ala atlu ma harrama alaikum rabbukum, dan seterusnya. Apa? Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a, sampai ayat yang terakhir 153, ila qaulihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul tafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ikhwatal imani rahimanallahum. Berarti asar ini dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Abi Hatim. Sekarang, apakah Nabi berwasiat? Nabi hendak berwasiat namun terjadi perselisihan. Nabi hendak berwasiat namun terjadi perselisihan hingga akhirnya Nabi tidak berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, tidak juga kepada Abu Bakar yang lainnya. Jika demikian, apa maksud Ibnu Mas'ud? Man arada indura ila wasiatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi khatamu allati alaiha khatamu. Maksud beliau bahwasannya perhatian Nabi alaihi salatu wasallam kepada kandungan ayat tersebut sangatlah besar, sehingga seakan-akan Nabi berwasiat dengan ayat tersebut. Dan biasanya wasiat ditulis oleh seseorang di akhir hayatnya, sehingga tidak akan mengalami perubahan lagi. Demikian pula ayat tersebut bersifat muhkamat, sehingga tidak akan lagi mengalami perubahan.
dan pergantian. Jika seandainya ditakdirkan Nabi alaihi salatu wasallam menulis wasiat, maka menurut Ibnu Mas'ud akan menuliskan ayat tersebut yang menjadi larangan tersebut terhadap kesyirikan sebagai larangan yang pertama. Nabi di awal dakwanya menyeru kepada tauhid, di akhirnya juga menyeru kepada tauhid. Karena Nabi di akhir hayatnya melaknat orang-orang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah itu ikhwatal iman rahimakumullah. Insyaallah dalil yang ketujuh kita akan melanjutkan sama selanjutnya, yang alhamdulillah hari ini kita fokus ke dalil ketiga, 4, 5 dan 6. Ada 4 dalil di part yang ketiga ini, Kitabut Tauhid. Yang sebelumnya di part yang kedua adalah dalil yang pertama sama dalil yang kedua. Di part yang satu pembahasan tauhid, apa makna tauhid dan macam-macam tauhid. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus semangat kita untuk menuntut ilmu, membaca, belajar, semangat terus sampai kita meninggal dunia. Insyaallah kita akan lanjut nanti di dalil yang ketujuh tentang Mu'adz bin Jabal berkata bagaimana Nabi alaihissalam membonceng beliau tentang keutamaan tauhid. Insyaallah taala, dan fokus kepada faedah-faedah nanti di bab yang beliau bawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Semoga bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma layyin qulubana bi dzikrika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.